editorial hari ini 12 Impres Gayus Tambunan. Terlambat nggak sih Presiden mengeluarkan 12 Impres untuk Gayus Tambunan ini sekarang? Pada hari ini kita juga tahu hari ini akan jatuh vonis bagi Gayus Tambunan sendiri. Ya, sebelum kita sampai pada kesimpulan apakah Impres itu terlambat atau tidak, tentu kita mulai dari tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi. Kita ketahui bahwa aspirasi masyarakat yang sangat kuat pada 98 itu melindas kekuasaan yang sudah 30 tahun mencekram di Indonesia. 30 tahun dilindas oleh aspirasi yang begitu kuat dari masyarakat karena rejim ketika itu dinilai sangat koruptif. Karena itulah puncak dari seluruh aspirasi itu berada pada TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang pemerintahan yang bersih. Akan tetapi dari 98 sampai sekarang sudah 13 tahun kita ketahui bahwa sesungguhnya ada niat untuk memberantas korupsi. Kita bisa mencatat misalnya Presiden SBY sedikitnya 2 kali ya, sedikitnya yang bisa dicatat. Pertama kali dia mengatakan akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Yang kedua beliau mengatakan akan berada di barisan paling depan untuk memimpin pemberantasan korupsi. Kalau kita melihat berefleksi pada kasus Gayus, adalah sangat benar kalau ada yang beranggapan bahwa pemberantasan korupsi itu hanya dilakukan dari rapat ke rapat, belum pada aksi nyata. Kita bisa mengatakan bahwa Presiden juga pernah berkata kasus Gayus harus diselesaikan dalam 60 hari. Ya tentu kalau terkait dengan 12 instruksi, daripada tidak ada instruksi, kita menyambut baiklah instruksi ini. Tentu perjalanan waktu pula yang membuktikan apakah janji atau instruksi ini sesuai dengan fakta atau tidak. Ini yang paling penting. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tentu kita menyambut baik dengan 12 instruksi tersebut. Akan tetapi kalau kita menelaah lebih dalam lagi 12 instruksi ini yang dikatakan di dalam editorial kali ini, sesungguhnya hanya 2 yang baru ya. Jadi tidak ada yang terlalu spesial atau mengejutkan dari total 12 instruksi itu ya? Tidak ada yang terkejut, malah orang terkejut kok begini gitu ya. Bukan yang seperti yang diharapkan gitu ya. Apa yang diharapkan oleh masyarakat? Masyarakat mengharapkan kasus ini segera dilimpahkan kepada KPK. Betul. Karena apa? Karena kepolisian yang menangani kasus Gayus dari sejak Maret ya terkatung-katung. Kita bisa juga melihat fakta lain ketika KPK ingin menyelidiki para pemberi uang atau penyuap Gayus dalam konteks pajak ada 151 perusahaan, 149 sesungguhnya, 149. Tiba-tiba kepolisian ingin bermain di tikungan. Tiba-tiba kepolisian mendahului KPK untuk menangani soal terkait dengan wajib pajak. Pertanyaan kita ada apa? Yang lama aja belum selesai, tak kunjung tuntas. Yang diputuskan hari ini di pengadilan negeri itu adalah hanya satu kasus kecil terkait dengan dana sekitar 500 juta. Dari bukan itu persoalannya sesungguhnya. Persoalan sesungguhnya yang juga dikemukakan oleh Presiden adalah ada persoalan internal penegak hukum, ada persoalan yang terkait dengan Gayus. Karena itu instruksi tentang pembuktian terbalik disambut baik, walaupun banyak pertanyaan seputar pembuktian terbalik ini. Kemudian menugaskan Wakil Presiden Budiono untuk mengawasi. Akan tetapi di editorial dikritisi, penugasan Budiono disatukan dengan penugasan terkait kasus Senturi. Padahal kita ketahui terkait dengan kasus Senturi, Budiono adalah salah satu orang yang divonis secara politik bersalah. Betul. Nah, apakah orang yang bersalah mengawasi kasusnya sendiri? Apa bisa maksimal Budiono melaksanakan tugasnya sebagai penanggung jawab pengawasan dari kasus ini? Editorial mengatakan tidak maksimal. Dan juga mengenai metode pembuktian terbalik itu juga menarik untuk dibahas, Bang Godeng. Seperti metode apa yang akan, pembuktian seperti apa yang akan digunakan? Karena kita tahu di KUHP sendiri belum tertulis seperti itu. Ya, ada keinginan untuk melakukan pembuktian terbalik.
Undang-undang pencucian uang jelas di sana dikatakan majelis hakim bisa menggunakan metode pembuktian terbalik. Kalau kita bicara tentang pengadilan, tentu wilayah yudikatif yang tidak boleh diintervensi oleh presiden. Nah, pertanyaannya, pembuktian terbalik yang manakah yang dimaksudkan oleh presiden dalam kaitan dengan instruksi tersebut? Tentu kita memahami bahwa instruksi ini hendaklah para aparat di bawahnya cepat-cepat mengeluarkan undang-undang atau membahas undang-undang tentang pembuktian terbalik ini. Kalau tidak, ya pepesan kosong. Hanya poin kosong tidak bisa dilaksanakan seperti itu. Betul, karena itu wilayah yudikatif sesungguhnya. Dalam kita ingat juga tadi disebutkan oleh Bang Gaudens bahwa Presiden sempat menginstruksikan dalam 60 hari kasus Gayus harus tuntas. Tapi kan molor juga, mundur juga. Tapi di instruksi kali ini, 12 instruksi mengenai kasus Gayus, tidak ada tenggat waktu bahkan sanksi yang akan diberikan jika memang instruksi ini tidak berjalan dengan baik oleh para penegak hukum. Apakah juga jadi kelemahan di instruksi ini? Kalau di dalam bahasa editorial dikatakan bahwa 10 lainnya dari instruksi presiden ini adalah persoalan manajemen biasa. Persoalan manajerial tata kelola kenegaraan yang mestinya seperti itu dilakukan. Bukan harus sampai seorang presiden mengeluarkan instruksi. Ya, karena itu hebatnya Gayus ini. Untuk kasus Gayus saja presiden harus mengeluarkan instruksi. Terlalu banyak kasus di Republik ini yang belum dikeluarkan instruksinya. Apakah pertanyaan paling mendasar, apakah seluruh aparat penegak hukum itu harus ada instruksi presiden baru dia bergerak, atau mestinya ini menjadi tugas dia sehari-hari? Mestinya kalau memang aparat penegak hukum itu tidak efektif menjalankan tugasnya, ya puncak pimpinannya diganti, dicopot. Kekuasaan mencopot pimpinan itu ada pada presiden. Kalau dibiarkan berlarut-larut, artinya apa? Ada keinginan untuk memelihara persoalan ini berlarut-larut. Kita memang harus menyambut baik 12 impres yang diberikan untuk kasus Gayus Tambunan. Tapi nada pesimis juga kan dikeluarkan oleh para politikus gitu, para wakil di DPR. Bagaimana pemerintah atau mungkin presiden meyakinkan bahwa impres ini kali ini akan berjalan, tidak seperti impres sebelumnya? Ya, harus kita katakan bahwa pesimistis dari seluruh orang yang pesimistis terhadap impres ini hendaknya dilihat sebagai bagian dari keinginan warga agar kasus ini secepatnya diselesaikan. Orang yang pesimis itu greget kok pada dasarnya. Greget kok persoalan kecil gini kok nggak bisa gitu. Apa susahnya? Misalnya kasus Gayus tinggal dibedah. Ada 2 kasus. Yang pertama kasus 28 miliar, yang kedua kasus 75 miliar. Yang 28 miliar itu tidak tahu lagi kita kemana uangnya sekarang. Karena tidak jelas, tidak pernah diumumkan, tidak pernah disampaikan kepada masyarakat. Uang itu disita dan disimpan di akun ini misalnya. Sekarang ini sudah tidak jelas di mana uang itu. Kemudian di dalam kasus 28 miliar ini, ada sejumlah pejabat berbintang di kepolisian yang disebut-sebut terlibat. Tetapi sampai sekarang kasusnya tidak pernah diusut. Hanya level kompol saja yang kena. Ya itulah. Rupanya tepat juga bahwa hukum itu memang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Seperti pisau itu ya, Bang Gaudens. Dan kita akan lanjutkan sesaat lagi, Bang Gaudens. Dan pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi usai jeda pariwara. Silakan telepon ke 021583022 untuk bergabung bersama kami.